Pak, Bu, coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali Bapak Ibu bangun pagi dengan badan segar? Bukan pegal-pegal, bukan ngilu sana-sini, tapi benar-benar segar, seperti muda lagi. Kalau sudah lupa, tenang, Anda tidak sendirian. Tapi hari ini, saya mau kasih tahu rahasia yang bisa mengubah hidup Anda mulai besok pagi. Ada satu pola mengejutkan yang selalu saya temukan pada pasien-pasien saya yang masih sehat di usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Mereka punya kebiasaan pagi yang sama. Dan yang lebih menarik lagi, kebiasaan ini bukan sesuatu yang mahal atau ribet. Saya sendiri awalnya tidak percaya, sampai saya melihat sendiri transformasi luar biasa pada ratusan pasien saya yang menerapkannya. Saya mohon, luangkan 1 detik untuk klik tombol like dan subscribe sekarang, karena informasi ini bisa jadi penyelamat hidup Anda. Mari kita jujur sebentar tentang realita pahit yang kita hadapi. Kebanyakan dari kita bangun pagi dengan ritual yang sama. Badan pegal, kepala pusing, langsung minum obat darah tinggi, obat diabetes, obat kolesterol. Lalu sarapan nasi putih dengan kopi manis, duduk nonton TV, dan begitu terus setiap hari sampai sore. Tidak heran kalau di Indonesia rata-rata lansia menghabiskan 10-15 tahun terakhir hidupnya dengan berbagai penyakit kronis yang menyiksa. Diabetes yang membuat luka tidak sembuh-sembuh, stroke yang membuat lumpuh sebelah, pikun yang membuat lupa nama cucu sendiri, dan masih banyak lagi penderitaan yang sebenarnya bisa dicegah. Tapi tunggu dulu, saya punya kabar baik yang mungkin akan mengubah pandangan Anda. Di Okinawa, Jepang, ada nenek berusia 105 tahun bernama Tanaka-san yang masih berkebun setiap hari, masih ingat nama 23 cucunya, dan tidak minum obat apapun kecuali vitamin. Di Sardinia, Italia, kakek Giuseppe 98 tahun masih bersepeda 5 km keliling desa setiap pagi untuk beli susu segar. Di Nicoya, Costa Rica, Don Luis 102 tahun masih memanjat pohon kelapa sendiri. Apa bedanya mereka dengan kita? Bukan uang, karena mereka hidup sederhana. Bukan genetik, karena anak-anak mereka yang pindah kota banyak yang sakit-sakitan. Tapi rutinitas pagi mereka, yang ternyata menjadi kunci rahasia umur panjang berkualitas. Saya sudah menghabiskan 3 tahun terakhir mempelajari ratusan penelitian ilmiah tentang Blue Zones, 5 tempat di dunia di mana orang hidup paling lama dan paling sehat. Penelitian yang dipimpin Dan Buettner ini menemukan bahwa penduduk Blue Zones rata-rata hidup 10-20 tahun lebih lama dari tempat lain, dan yang lebih penting, mereka tetap aktif dan bahagia sampai akhir hayat. Saya temukan 7 kebiasaan pagi yang mereka semua lakukan tanpa kecuali dari berbagai budaya dan negara yang berbeda, yang membuat saya semakin yakin. Saya sudah adaptasi kebiasaan ini khusus untuk kondisi Indonesia, untuk Bapak Ibu yang mungkin punya asam urat, diabetes, darah tinggi, atau masalah kesehatan lainnya. Saya sesuaikan dengan makanan lokal kita, cuaca tropis kita, dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Hasilnya sungguh di luar dugaan saya sebagai dokter. Pasien saya yang menerapkan 7 kebiasaan ini dalam 3 bulan saja sudah merasakan perubahan drastis. Badan lebih enteng, tidur lebih nyenyak tanpa obat tidur, BAB lancar tanpa pencahar, dan yang paling menggembirakan, obat-obatan mereka bisa dikurangi, bahkan ada yang bisa dihentikan total. Pak Bambang, 73 tahun, tadinya minum 8 macam obat setiap hari. Sekarang tinggal 3. Bu Siti, 68 tahun, sudah divonis harus operasi lutut. Sekarang bisa jalan tanpa tongkat. Ini bukan mukjizat. Ini adalah bukti bahwa tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri asal kita beri kesempatan dengan kebiasaan yang tepat. Sekarang, saya jelaskan dulu kenapa pagi hari itu sangat penting, bahkan lebih penting dari olahraga sore atau diet ketat yang mungkin pernah Anda coba. Tubuh kita punya jam biologis canggih yang disebut ritme sirkadian, seperti alarm otomatis yang mengatur kapan kita lapar, ngantuk, atau berenergi. Nah, jam 4-8 pagi itu adalah waktu emas untuk lansia, yang sayangnya banyak disia-siakan. Di waktu ini, tubuh Anda sedang dalam kondisi paling optimal untuk diperbaiki dan diremajakan.
Tapi kebanyakan kita malah tidur atau bengong-bengong saja. Kenapa jam 4-8 pagi begitu istimewa? Pertama, hormon kortisol atau hormon energi kita paling tinggi di pagi hari, memberi kita energi alami tanpa perlu kopi atau suplemen mahal. Pada lansia, produksi kortisol menurun 30-40%. Makanya sering lemas, tapi dengan aktivitas pagi yang tepat, produksinya bisa dioptimalkan kembali. Kedua, hormon pertumbuhan yang memperbaiki sel-sel tubuh masih aktif sampai jam 6 pagi. Ya, bahkan di usia 80 tahun Anda masih produksi hormon ini. Fungsinya luar biasa. Regenerasi sel kulit, menjaga massa otot agar tidak menyusut, mencegah osteoporosis, bahkan memperbaiki sel-sel otak. Ketiga, otak kita paling plastis di pagi hari. Artinya, paling mudah membentuk koneksi baru untuk mencegah pikun dan Alzheimer. Dan keempat, metabolisme atau pembakaran tubuh kita paling efisien di pagi hari. Makanan yang sama kalau dimakan pagi versus malam, efeknya ke gula darah bisa beda sampai 40%. Sekarang kita masuk ke kebiasaan pertama yang paling fundamental. Bangun sebelum jam 6 pagi, idealnya jam 5 atau jam 5:30. Waduh dok, saya kan sudah tua, katanya lansia butuh tidur banyak. Ini kesalahpahaman besar. Penelitian dari University of Pittsburgh membuktikan lansia yang bangun sebelum 7 pagi dan tetap aktif sepanjang hari punya kondisi yang lebih baik. Mereka lebih bahagia, kurang depresi, dan memiliki fungsi kognitif yang lebih baik. Kenapa? Karena mereka dapat bonus sinar matahari pagi yang mengatur hormon bahagia serotonin dan hormon tidur sepanjang hari. Yang lebih penting, bangun pagi memberi Anda waktu tenang sebelum dunia sibuk. Waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan. Caranya gimana kalau sudah terbiasa bangun siang? Jangan dipaksa langsung jam 5 pagi, nanti malah stres. Mulai bertahap. Tidur 15 menit lebih awal setiap 3 hari. Dalam 2 minggu, Anda sudah bisa tidur 1-2 jam lebih awal tanpa terasa berat. Pakai alarm dengan suara alam yang menenangkan, seperti suara burung atau air. Bukan bunyi keras yang bikin jantung berdebar. Taruh alarm 3-5 meter dari tempat tidur. Jadi, Anda harus bangun untuk mematikannya. Sekali sudah berdiri, biasanya rasa malas hilang. Dan trik paling ampuh, buka gorden kamar sebelum tidur, biar sinar matahari pagi membantu Anda bangun alami. Kebiasaan kedua, minum 2 gelas air hangat. Kebiasaan kedua yang tidak kalah penting, langsung minum 2 gelas air hangat begitu mata melek. Idealnya ditambah perasan setengah jeruk nipis atau lemon. Kok harus 2 gelas dok, bukan 1 gelas? Begini penjelasan ilmiahnya. Selama 7-8 jam tidur, tubuh kita kehilangan cairan lewat nafas dan keringat tanpa kita sadari, sekitar 1-2 liter. Akibatnya, darah jadi kental seperti minyak goreng dingin. Jantung harus kerja ekstra keras untuk memompa. Makanya banyak stroke dan serangan jantung terjadi antara jam 4-10 pagi. Dengan minum 2 gelas air hangat, sekitar 500 ml, darah langsung encer. Tekanan darah turun alami, dan yang paling penting, ginjal bisa mulai kerja membuang racun yang menumpuk semalaman. Air hangatnya jangan panas mendidih ya, cukup suam-suam kuku sekitar 40 derajat, supaya tidak syok lambung yang masih tidur. Kalau ditambah jeruk nipis, Anda dapat bonus vitamin C untuk daya tahan tubuh, plus asam sitrat yang membantu cegah batu ginjal. Banyak pasien saya yang tadinya sering infeksi saluran kemih sembuh total hanya dengan rutin minum air lemon pagi. Bu Dewi 70 tahun tadinya BAB keras sampai berdarah, sekarang lancar setiap pagi. Pak Hasan 75 tahun batu ginjalnya hilang tanpa operasi setelah 6 bulan rutin. Simpel kan? Tapi efeknya seperti magic untuk tubuh Anda. Kebiasaan ketiga, gerakan ringan 5-10 menit untuk membangunkan tubuh. Bukan olahraga berat yang bikin ngos-ngosan ya Pak Bu, cukup gerakan sederhana untuk mengaktifkan otot dan sendi yang kaku semalaman. Bisa senam ringan, tai chi lansia, atau gerakan sederhana yang saya ajarkan ke pasien. Angkat tangan ke atas 10 kali sambil tarik nafas, putar pinggang ke kanan kiri 10 kali,
Angkat lutut bergantian 10 kali, putar pergelangan kaki 10 kali. Total cuma 5 menit, tapi efeknya luar biasa. Sirkulasi darah lancar ke seluruh tubuh termasuk otak, cairan sendi mulai diproduksi sehingga tidak kaku dan sakit, plus memicu pelepasan endorfin yang bikin mood bagus seharian. Kalau Anda punya masalah lutut atau pinggul, lakukan sambil duduk. Tidak masalah. Yang penting, ada gerakan. Kalau punya masalah jantung, gerakannya pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Penelitian dari Harvard Medical School menemukan lansia yang melakukan gerakan ringan setiap pagi, risiko jatuhnya berkurang 35%. Kekuatan ototnya meningkat 20% dalam 3 bulan, dan yang paling penting, mereka butuh obat pereda nyeri 50% lebih sedikit. Pak Joko 72 tahun, tadinya tidak bisa jongkok untuk ke toilet, sekarang bisa main dengan cucunya di lantai. Bu Rita 69 tahun, tadinya naik tangga harus pegangan, sekarang bisa naik turun sambil bawa belanjaan. Kebiasaan keempat, aktivitas spiritual 10-15 menit. Kebiasaan keempat ini mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, tapi saya mau tekankan cara yang benar untuk hasil maksimal. Luangkan 10-15 menit untuk aktivitas spiritual di pagi hari, berdoa, zikir, meditasi, atau kontemplasi. Ini bukan sekedar ritual agama, tapi ada ilmu kesehatannya. Penelitian dari Harvard selama 20 tahun membuktikan orang yang rutin berdoa atau meditasi pagi, hormon stres kortisol buruknya turun sampai 50%. Tekanan darahnya turun rata-rata 10-15 mm Hg, dan yang mengejutkan, telomer atau ujung DNA yang menentukan umur sel mereka 30% lebih panjang. Artinya, penuaan sel lebih lambat. Caranya bagaimana? Duduk tenang di tempat sunyi, bisa di teras atau kamar. Tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan, sambil berdoa atau zikir sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting, fokuskan pikiran pada rasa syukur. Syukuri hal-hal kecil. Masih bisa bangun pagi, masih bisa lihat matahari, masih bisa dengar suara burung, masih bisa bergerak. Penelitian membuktikan rasa syukur mengaktifkan bagian otak yang memproduksi dopamin dan serotonin, hormon bahagia alami yang lebih ampuh dari antidepresan. Jadi Anda tidak hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental dan spiritual. Kebiasaan kelima ini yang paling sering salah dipahami lansia Indonesia. Sarapan yang benar, bukan sekedar kenyang. Kebanyakan lansia Indonesia sarapannya apa? Nasi putih segunung, kopi manis 2-3 sendok gula, gorengan yang minyaknya menetes-netes, atau roti tawar dengan selai manis. Ini bukan sarapan, ini bom gula yang merusak tubuh Anda dari dalam. Gula darah langsung melonjak tinggi seperti roket. Pankreas panik produksi insulin berlebihan, lalu 2 jam kemudian gula darah drop drastis, bikin ngantuk, lemas, gemetar, dan lapar lagi. Siklus ini berulang setiap hari selama puluhan tahun. Tidak heran Indonesia juara diabetes se-Asia Tenggara. Sarapan yang benar untuk lansia harus ada proteinnya sebagai fondasi utama. Telur adalah pilihan terbaik, murah, mudah didapat, lengkap nutrisinya. 2 butir telur rebus atau dadar dengan sedikit minyak zaitun sudah cukup memberi protein berkualitas untuk pagi hari. Kalau kolesterol tinggi, penelitian terbaru membuktikan telur tidak menaikkan kolesterol jahat, malah menaikkan kolesterol baik. Alternatif lain, tempe kukus 2 potong, tahu kukus atau ikan kembung, tongkol atau teri yang murah tapi kaya omega 3. Tambahkan sayuran minimal 1 mangkok. Bayam, kangkung, sawi, brokoli, apapun yang Anda suka. Sayuran ini memberikan serat yang memperlambat penyerapan gula, plus vitamin dan mineral yang hilang pada lansia. Karbohidratnya bagaimana? Ganti nasi putih dengan nasi merah. Atau kalau masih harus nasi putih, porsinya maksimal 4-5 sendok makan saja, bukan sepiring penuh. Lebih baik lagi kalau diganti dengan ubi, singkong rebus, atau kentang rebus dengan kulitnya. Karbohidrat kompleks yang tidak bikin gula darah spike. Minumnya air putih hangat atau teh hijau tanpa gula. Kopi boleh, tapi maksimal 1 cangkir kecil tanpa gula atau pakai madu sedikit saja. Dengan komposisi sarapan seperti ini, Anda akan kenyang sampai siang, energi stabil sepanjang hari, dan yang paling penting, massa otot terjaga. Ingat, kehilangan massa otot atau sarkopenia adalah awal dari kelemahan, jatuh, patah tulang, dan ketergantungan pada orang lain.
Kebiasaan keenam, berjemur 15 menit. Kebiasaan keenam yang gratis tapi sangat powerful. Berjemur atau terpapar sinar matahari minimal 15 menit setiap pagi. Jam terbaik antara jam 6.30 sampai 8 pagi saat sinar UV masih aman, tapi vitamin D maksimal. Tidak perlu berjemur sampai berkeringat seperti sedang sauna. Cukup duduk santai di teras atau lebih baik lagi sambil jalan kaki keliling halaman atau kompleks. Buka topi dan arm sleeve kalau pakai, biar kulit langsung kena sinar matahari. Penelitian dari University of Edinburgh menemukan 15 menit sinar matahari pagi setara dengan suplemen vitamin D 10.000 IU. Padahal harga suplemen vitamin D bisa 200-300 ribu per botol. Manfaat sinar matahari pagi bukan cuma vitamin D untuk tulang. Sinar matahari pagi mengatur ritme sirkadian kita, jam biologis yang menentukan kapan kita ngantuk dan kapan melek. Makanya orang yang jarang kena matahari sering insomnia malam tapi ngantuk siang. Sinar matahari juga memicu produksi serotonin, hormon bahagia yang mencegah depresi. Tidak heran negara-negara yang kurang matahari seperti Skandinavia punya angka depresi tertinggi. Plus, paparan sinar matahari pagi menurunkan tekanan darah secara alami dengan melebarkan pembuluh darah dan melepaskan nitrik oksida. Pak Ahmad, 68 tahun, hipertensinya turun dari 160/100 jadi 130/80 hanya dengan rutin berjemur pagi tanpa nambah obat. Kalau hujan atau tidak bisa keluar rumah bagaimana? Minimal buka semua gorden dan jendela. Duduk dekat jendela yang kena cahaya. Kalau punya balkon atau teras, lebih baik lagi. Yang penting mata dan kulit terpapar cahaya alami, bukan lampu dalam ruangan. Penelitian membuktikan lansia yang dapat sinar matahari cukup punya resiko demensia 40% lebih rendah, resiko patah tulang 30% lebih rendah, dan umurnya rata-rata 2 tahun lebih panjang. Gratis, tanpa efek samping, tapi banyak yang mengabaikan. Sekarang, kebiasaan ketujuh yang paling penting tapi paling jarang dilakukan. Saya sebut ini the game changer, karena bisa mengubah total kualitas hidup Anda. Aktivitas kognitif, atau latihan otak selama 20 menit setiap pagi. Loh dok, saya kan sudah tua, otak sudah lemut, masih disuruh belajar. Justru itu, otak yang tidak dipakai akan cepat rusak, seperti otot yang tidak dilatih akan mengecil. Tapi bukan sembarang aktivitas otak ya, harus yang menantang dan baru, bukan yang sudah biasa Anda lakukan. Nonton TV tidak termasuk, main HP, scroll Facebook tidak termasuk, itu malah bikin otak makin tumpul. Contoh aktivitas kognitif yang terbukti efektif. Pertama, belajar 5 kata bahasa asing setiap hari. Bisa bahasa Arab untuk yang Muslim, bahasa Inggris, Mandarin, atau bahkan bahasa daerah lain. Tulis di kertas, ulang-ulang sampai hafal. Besok tambah 5 lagi. Dalam setahun, Anda sudah hafal 1.800 kata. Cukup untuk percakapan dasar. Kedua, menulis diary atau jurnal dengan tangan, bukan ngetik di HP. Menulis tangan mengaktifkan area motorik halus otak yang mencegah Parkinson dan tremor. Tulis apa saja, kegiatan hari ini, kenangan masa lalu, rencana besok, atau perasaan Anda. Ketiga, belajar skill baru yang melibatkan koordinasi tangan mata, melukis, mewarnai, merajut, main alat musik sederhana seperti harmonika atau ukulele, atau bahkan belajar sulap sederhana untuk main dengan cucu. Keempat, permainan strategi seperti catur, dam, atau puzzle. Tapi yang paling ampuh menurut penelitian 30 tahun dari Rush University, mempelajari hal yang benar-benar asing bagi Anda. Kalau Anda petani, coba belajar komputer dasar. Kalau Anda guru, coba belajar masak resep baru. Kalau Anda koki, coba belajar berkebun. Otak dipaksa membuat jalur neural baru, seperti membangun jalan tol baru di otak Anda. Penelitian membuktikan dengan sangat meyakinkan, lansia yang rutin melakukan aktivitas kognitif baru minimal 20 menit per hari, resiko Alzheimer turun 47%, resiko demensia turun 40%, dan kecepatan proses berpikir meningkat 30%. Bayangkan, hanya dengan 20 menit setiap pagi,
Waktu yang biasa Anda habiskan untuk bengong atau nonton sinetron ulangan, Anda bisa mencegah penyakit paling menakutkan bagi lansia, pikun. Pasien saya, Bu Kartini 74 tahun, sudah mulai lupa nama cucu. Sekarang hafal 30 resep masakan baru. Pak Bambang 71 tahun, tadinya tidak bisa pakai HP. Sekarang video call dengan anak di luar negeri tiap minggu. Cara memulai bertahap. Saya tahu ini terdengar banyak dan mungkin overwhelming. Waduh dok, 7 kebiasaan sekaligus, mana sanggup di usia saya. Tenang Pak Bu, saya tidak minta Anda langsung lakukan semuanya besok pagi. Itu namanya bunuh diri motivasi. Kita mulai bertahap dengan sistem yang sudah saya uji ke ratusan pasien. Minggu pertama, mulailah dengan 2 kebiasaan termudah. Minum 2 gelas air hangat dan berjemur 15 menit. Itu saja dulu. Tidak usah yang lain. Lakukan 5-7 hari berturut-turut sampai jadi otomatis. Minggu kedua, tambahkan 1 lagi. Misalnya gerakan ringan 5 menit. Minggu ketiga, tambahkan lagi 1. Dalam sebulan, Anda sudah melakukan 4-5 kebiasaan tanpa terasa berat. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin punya keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan yang membuat ragu. Mari saya address satu persatu supaya tidak ada alasan untuk tidak memulai. Lutut sakit atau pakai kursi roda? Semua gerakan pagi bisa dilakukan sambil duduk. Angkat tangan, putar pinggang, angkat kaki sebisanya. Yang penting ada gerakan, bukan intensitasnya. Diabetes dengan gula tidak stabil? Air lemonnya jangan pakai gula sama sekali. Sarapan proteinnya diperbanyak jadi 3 telur atau tempe 3 potong. Karbohidrat dikurangi maksimal 3 sendok makan. Monitor gula darah tiap pagi untuk melihat pola. Hipertensi tinggi? Hindari gerakan mendadak atau menunduk terlalu dalam. Semua gerakan dilakukan perlahan dengan nafas teratur. Bangun dari tidur, jangan langsung berdiri. Duduk dulu 1-2 menit di tepi kasur. Tinggal sendiri dan kesepian? Ini malah kesempatan bagus. Ajak tetangga sebaya untuk senam pagi bareng di teras atau taman kompleks. Bikin grup WA lansia sehat untuk saling mengingatkan dan memotivasi. Atau ikut senam lansia di puskesmas terdekat. Gratis dan dapat teman baru. Cuaca sering mendung atau hujan? Tetap buka semua gorden dan jendela. Sinar UV tetap masuk walau mendung. Duduk di teras yang beratap tapi masih kena cahaya. Kalau terpaksa di dalam rumah, duduk dekat jendela terbesar. Tidak punya halaman untuk jalan pagi? Jalan di dalam rumah keliling ruangan, atau naik turun tangga perlahan dengan pegangan. Yang penting tubuh bergerak dan jantung sedikit lebih cepat dari biasa. Masalah ekonomi? Tidak mampu beli telur atau sayuran? Tempe dan tahu adalah protein termurah di Indonesia, lebih murah dari mie instan kalau dihitung nutrisinya. Sayuran kangkung, bayam, daun singkong bisa ditanam sendiri di pot bekas atau minta ke tetangga yang punya. Pohon kelor atau katuk, air lemon diganti air jahe atau kunyit parut yang bisa ditanam di polybag. Jeruk nipis bisa diganti belimbing wuluh yang sering tumbuh liar. Intinya, jangan jadikan ekonomi sebagai alasan. Justru dengan sehat Anda hemat biaya berobat yang jauh lebih mahal. Obat diabetes sebulan bisa 500.000, obat hipertensi 300.000, belum kalau sampai stroke atau gagal ginjal bisa habis puluhan juta. Investasi untuk sehat jauh lebih murah dari biaya sakit. Apa yang akan Anda rasakan kalau rutin melakukan 7 kebiasaan ini? Saya berikan timeline realistis berdasarkan pengalaman ratusan pasien saya. Minggu pertama, tidur mulai nyenyak, tidak bolak-balik sampai subuh, bangun tidur tidak sepegal biasanya. Minggu kedua, BAB mulai lancar setiap pagi, tidak perlu ngeden sampai muka merah, energi meningkat, tidak ngantuk jam 10 pagi. Bulan pertama, tekanan darah mulai stabil, gula darah pagi tidak tinggi lagi, mood lebih baik, tidak gampang marah atau sedih. Bulan kedua, berat badan turun 2-3 kg tanpa diet ketat. Perut buncit mulai kempes, nafas tidak ngos-ngosan naik tangga. Ingatan lebih tajam,
Tidak lupa naruh kunci atau kacamata. Bulan ketiga, hasil lab membaik signifikan, kolesterol turun, trigliserida normal, fungsi ginjal membaik. Dokter mulai mengurangi dosis obat, kulit lebih cerah dan kenyal, keriput berkurang, bisa jongkok dan berdiri tanpa pegangan. Bulan ke-6, transformasi total. Tampak 5-10 tahun lebih muda, energi seperti usia 50-an, bisa main dengan cucu tanpa cepat capek. Beberapa pasien saya bahkan bisa lepas total dari obat diabetes setelah 6-8 bulan. Ada yang batalkan operasi lutut karena sakitnya hilang. Ada yang ingatan kembali tajam setelah mulai pelupa. Ini bukan mujizat. Ini adalah kekuatan luar biasa dari konsistensi kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Tapi saya juga harus jujur dan bertanggung jawab sebagai dokter. Ada beberapa kondisi yang perlu konsultasi dokter dulu sebelum memulai program ini. Kalau Anda pusing hebat atau pandangan gelap saat bangun terlalu pagi, bisa jadi tekanan darah Anda drop, hipotensi ortostatik. Konsultasi dulu untuk penyesuaian obat. Kalau sesak nafas atau dada terasa berat saat gerakan ringan, periksakan jantung Anda. Mungkin ada penyempitan pembuluh darah yang perlu ditangani. Kalau gula darah sering drop di bawah 70 pagi hari, atur dulu pola makan malam dan dosis obat diabetesnya. Kalau sedang dalam pengobatan kanker atau cuci darah, konsultasi dengan dokter yang merawat untuk penyesuaian. Kebiasaan baik tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jangan dipaksakan sampai membahayakan diri sendiri. Pesan penutup. Pak, Bu, saya mau sampaikan satu hal yang sangat penting dari hati ke hati. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Saya punya pasien Pak Sutrisno yang baru mulai di usia 82 tahun setelah stroke ringan. Sekarang di usia 87 tahun masih bisa naik sepeda 5 km setiap pagi. Bu Aminah mulai di usia 75 tahun dengan kursi roda karena obesitas 95 kg. Sekarang 79 tahun, beratnya 65 kg dan bisa jalan pakai tongkat keliling kompleks. Pak Slamet mulai di usia 70 tahun dengan 11 macam obat setiap hari. Sekarang 74 tahun, tinggal 3 obat saja, itu pun dosis minimal. Tubuh kita punya kemampuan regenerasi yang luar biasa di usia berapapun, asal kita beri kesempatan dengan pola hidup yang benar. Jangan dengarkan orang yang bilang, sudah tua ngapain repot-repot, sudah takdir sakit di usia tua, atau percuma, sudah terlambat. Mereka bicara begitu karena mereka sendiri malas berubah dan tidak mau Anda lebih sehat dari mereka. Justru karena sudah berumur, kita harus lebih peduli kesehatan. Kalau bukan untuk diri sendiri, lakukan untuk anak cucu yang tidak mau melihat orang tua atau kakek neneknya menderita di tempat tidur. Tidak bisa apa-apa, merepotkan keluarga. Lebih baik investasi waktu 90 menit setiap pagi untuk sehat, daripada 24 jam sehari terbaring sakit di kasur. Pilihan ada di tangan Anda. Saya ingat betul kata-kata Bu Marni, pasien saya yang berusia 72 tahun. Dok, saya menyesal tidak tahu ini dari 10 tahun lalu. Tapi saya lebih menyesal lagi kalau tidak mulai sekarang dan 10 tahun lagi masih menyesal. Sekarang, di usia 74, Bu Marni aktif di Posyandu Lansia, mengajarkan senam ke teman-temannya dan jadi inspirasi untuk 3 generasi di keluarganya. Cucunya sampai bilang, nenek lebih energik dari mama. Ini bisa jadi Anda dalam 2 tahun ke depan, asal mulai dari besok pagi. Jadi sekarang Anda sudah tahu semua rahasianya. Umur panjang dan sehat sampai akhir hayat bukan tentang genetik yang bagus atau obat-obatan mahal. Bukan tentang treatment canggih atau suplemen import. Tapi tentang 7 kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi. Bangun lebih awal, minum air hangat 2 gelas, gerakan ringan 5-10 menit, waktu spiritual yang menenangkan, sarapan berprotein tinggi, paparan sinar matahari 15 menit, dan latihan otak 20 menit. Total waktunya tidak sampai 2 jam dari 24 jam yang Anda punya. Investasi kecil untuk hasil yang mengubah hidup. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau Anda mau, besok pagi jam 5.30 mulai dengan minum air hangat. Sederhana, tapi itu langkah pertama Anda menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Untuk anak dan cucu yang menonton video ini, tolong dukung orang tua atau kakek nenek Anda. Ingatkan dengan lembut untuk minum air pagi, ajak senam bareng di weekend, belikan jeruk nipis untuk stok seminggu, atau hadiahkan diary cantik untuk mereka tulis.
dukungan keluarga sangat menentukan keberhasilan. Dan ingat, kesehatan orang tua hari ini adalah ketenangan pikiran Anda besok. Lebih baik bantu mereka sehat sekarang daripada merawat saat sakit nanti. Share video ini ke grup keluarga besar, ke grup RT RW, ke teman-teman arisan. Semakin banyak lansia Indonesia yang sehat, semakin bahagia keluarga Indonesia. Saya Dr. Slamet dari channel Lansia Sehat Bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ini menunjukkan Anda serius untuk berubah. Ambil kertas sekarang juga, tulis 7 kebiasaan ini dengan huruf besar, tempel di dinding dekat tempat tidur. Besok pagi tidak ada alasan untuk tidak mulai. Jangan tunda sampai Senin depan, jangan tunggu tahun baru, jangan tunggu sampai sakit dulu. Mulai besok pagi. Di video selanjutnya saya akan bahas tentang kesalahan-kesalahan fatal yang tanpa sadar dilakukan lansia Indonesia setiap hari dan cara mengatasinya. Klik video yang muncul di layar untuk menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, usia hanya angka. Yang penting adalah kualitas hidup Anda. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian.